Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat, salam kebaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya roh Tuhan beserta dengan kami, sehingga sabdamu mampu kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran kami dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh hikmat dan Roh Kudus, dan Filipus, Prakorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu keadilan menjadi hal yang paling kita prioritaskan di dalam kehidupan. Bahkan kalau kita lihat di negara kita ini yang sudah sadar akan keadilan, semuanya sepakat seseorang yang salah harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan setiap orang pasti di dalam kehidupan ingin diperlakukan seadil-adilnya dengan porsi yang sesungguhnya. Di tengah-tengah keluarga juga hal itu berlaku. Di tengah-tengah masyarakat, bahkan di keorganisasian gereja. Gereja menjadi sebuah contoh atau patron dalam menunjukkan keadilan di dalam pelayanan yang harus dilakukan setiap saat. Gereja harus mempertontonkan bagaimana keadilan yang sesungguhnya. Ketika di gereja keadilan tidak lagi didapatkan, maka gereja akan dianggap sebagai organisasi biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan, di mana ketika Kristus naik ke surga,
pelayanan mulai dilakukan oleh ke-12 murid Yesus. Yang pasti bukan Judas Iskariot di dalamnya, tetapi Matias yang dipilih menggantikan Judas. Apa yang terjadi di dalam gereja mula-mula? Gereja mula-mula tentu mengalami pergumulan, tentu mengalami ketidakadilan di tengah-tengah negara. Karena apa? Karena gereja dianggap sebagai aib. Maka gereja berusaha ditindas, gereja berusaha disingkirkan, gereja berusaha dihimpit. Dan orang percaya berusaha dibunuh. Akan tetapi yang terjadi, walaupun gereja mendapatkan ketidakadilan pada saat itu, tetapi perkembangan orang-orang percaya semakin bertambah. Gereja dihimpit, tetapi semakin merambat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di sana jelas dikatakan bagaimana pertumbuhan orang percaya dari hari ke hari, sekitar 3.000 orang lebih. Maka tugas kesaksian pelayanan yang dilakukan oleh para rasul seakan-akan terabaikan. Para rasul pada saat itu mereka sibuk melayani meja. Para rasul sesungguhnya sudah melakukan pelayanan dengan maksimal. Tapi di tengah-tengah pelayanan yang maksimal, ada orang-orang yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan. Di negara mereka sudah tidak mendapatkan keadilan. Di komunitas itu pun mereka merasa diabaikan. Maka berangkat daripada sungut-sungut itu, orang-orang percaya menyampaikan keluh kesah mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh para rasul pada saat itu? Mereka meminta usul itu. Mereka tidak anti kritik. Mereka juga memberikan keterbukaan supaya orang-orang percaya itu memilih dari antara mereka yang mereka anggap layak, pantas, yang berkhidmat, yang penuh dengan roh Allah untuk membantu para rasul. Dan akhirnya seperti dalam ayat yang ke-5, di sana dijelaskan ada 7 orang yang dipilih yang akan membantu para rasul. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu hal yang paling ditonjolkan oleh gereja mula-mula pada saat itu, bagaimana aksi diakonia, aksi kepedulian yang mereka tunjukkan kepada setiap orang. Ini menjadi ciri khas ketika negara tidak menunjukkan kepedulian, gereja menunjukkan kepedulian. Aksi diakonia, bagaimana gereja hadir untuk setiap permasalahan, pergumulan setiap jemaatnya. Dan aksi diakonia itu menjadi gerakan yang begitu luar biasa dalam gereja mula-mula. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, yang dikatakan lakukanlah keadilan dan kebenaran. Apa yang boleh kita contoh, kita pegang dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, pelayanan yang dilakukan oleh para rasul menunjukkan keadilan dan kebenaran. Sekalipun notabene-nya hampir semuanya para rasul itu dari orang-orang Yahudi, tetapi selaku orang yang beriman, selaku para pelayan Tuhan, mereka tidak pilih-pilih bulu dalam melayani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Hal itu bisa mereka lakukan karena Kristus sudah hidup di dalam kehidupan mereka. Kristus yang menggerakkan, Kristus yang mengarahkan, Kristus yang membimbing mereka sehingga mereka melakukan pelayanan itu dengan keadilan dan kebenaran. Kebenaran yang mereka lakukan bukanlah kebenaran yang menurutku, tapi kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka satu hal yang pasti yang boleh kita lihat di dalam kehidupan kita, di dalam bergereja, di dalam berjemaat, bagaimana kehadiran kita bagi sesama. Apakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku keadilan dan kebenaran? Atau justru kita sering sekali masih senantiasa melakukan keadilan kepada orang-orang tertentu saja? Kalau orang tertentu dari kelompok kita, dari marga kita, dari kawan sekerja kita, kita berusaha melobi-lobi supaya dia mendapatkan sesuatu. Tapi ketika seseorang itu tidak sesuai dengan kriteria kita, tidak satu marga, tidak satu organisasi, yang walaupun haknya dia tidak mendapatkan, bahkan dia sudah menyampaikan keluhannya, tapi kita abaikan. Tapi lewat firman ini, kita mau diajak selaku orang-orang percaya, selaku orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Maka kita mau diajak seperti para rasul yang berusaha melakukan keadilan dan kebenaran di dalam setiap pelayanan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam melakukan keadilan dan kebenaran yang diajarkan oleh firman ini, kita diingatkan supaya tidak anti kritik, tapi terbuka kepada segala kemungkinan. Karena apa? Karena sering sekali kita salah persepsi dalam keadilan itu. Bagiku ini sudah adil, tapi bagi orang lain belum tentu. Bagiku ini sudah benar, tapi bagi orang lain belum tentu. Tapi para rasul dalam kebenaran firman Tuhan ini, mereka memposisikan keadilan sesuai dengan porsinya. Dengan cara apa? Dengan cara mereka terbuka. Supaya orang-orang yang merasa dirinya terjolimi, dia menyampaikan keluhannya. Dan rasa terjoliminya akhirnya terpuaskan. Itu yang boleh yang kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Akhirnya para rasul itu menyampaikan apa yang diinginkan oleh jemaat. Memilih 7 orang. Orang-orang yang terpercaya. Dan orang-orang yang pantas dipercaya. Supaya apa? Supaya keadilan dan kebenaran itu berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan itu juga berjalan sebagai mestinya. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Ketika keadilan dan kebenaran hadir di tengah-tengah gereja, hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya, ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan makin tersebar. Maka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan semakin tersebar di bumi pertiwi kita, di negara Indonesia kita ini, maka kehadiran gereja harus menjadi bermanfaat. Kehadiran kita orang-orang percaya harus makin bermanfaat. Ketika kita mendengarkan khotbah ini, biarkanlah kami para pendeta berfokus dalam pelayanan mimbar. Dan kami juga akan berfokus dalam doa untuk semuanya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan ini, pahami bahwa kehadiranmu di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menjadi alat Allah. Maka kita diajak untuk senantiasa berlaku adil, berlaku benar, sesuai dengan porsi Tuhan, bukan porsi kita. Di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah gereja,
di tengah-tengah rumah tangga. Mari tunjukkan aksi diakonia kita dengan sungguh-sungguh, dengan berlandaskan kasih kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya kami mampu melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kami bergereja, bernegara, dan bermasyarakat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.